Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Tumbal Pesantren. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di lereng Sumbing Sindoro, masyarakat sangat percaya dan menghargai hal-hal yang berbau klinik. Bahkan, ritual-ritual tertentu masih dilakukan di beberapa tempat yang dianggap memiliki daya magis kuat. Keseimbangan antara manusia dan alam sangat terjaga di desa tersebut. Namun, semua berubah ketika ada berita tentang proyek pembangunan yang mengharuskan pengerukan sebuah bukit. Warga yang mendengar berita itu segera menemui kepala desa untuk menanyakan kebenaran proyek tersebut. Kepala desa membenarkan bahwa akan ada proyek pengerukan bukit, meskipun ia tidak memberikan informasi detail mengenai apa yang akan dibangun di bukit itu. Warga hanya bisa pasrah dan ikhlas jika bukit yang selama ini mereka jaga akan dibangun sesuatu yang mereka tidak tahu. Namun mereka khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan selama proyek ini berlangsung. Seiring berjalannya waktu, 3 orang asing datang dan bertemu dengan tokoh-tokoh desa. Mereka menjelaskan bahwa pengerukan bukit bertujuan untuk membangun pusat jajanan seperti rest area. Bukit tersebut memang terletak di pinggir jalan besar dan sangat strategis. Meskipun berat hati, tokoh masyarakat memperbolehkan proyek tersebut dilanjutkan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pekerja proyek sebelum memulai pekerjaan. Syarat-syarat tersebut meliputi membawa 2 kepala sapi dengan ekornya, 3 ayam kampung jantan, 12 telur ayam, dan sebuah jari berwarna coklat muda lengkap dengan bunganya. Selain itu, harus diadakan acara tolak bala dengan mengundang warga dari 3 kelurahan untuk ikut serta dalam acara tersebut. Namun, karena pertimbangan biaya, pihak proyek tidak mau memenuhi syarat yang ada dan lebih memilih membayar warga dengan uang agar semuanya berjalan lancar. Warga pun menolak dan menginginkan syarat itu harus dipenuhi agar para pekerja diberi keselamatan selama pengerjaan proyek. Memangnya kenapa, Pak, kalau syaratnya tidak kita penuhi? Tanya salah seorang pekerja. Kita tidak bisa memberitahu, Mas. Kalau Anda tidak percaya, silahkan pilih jalan Anda sendiri. Yang penting kami sudah memberi jalan yang terbaik, jawab salah seorang warga. Perdebatan yang cukup alot di akhir pertemuan malam itu tidak menemukan titik terang, namun pihak proyek tetap memutuskan untuk memulai pengerukan. Hari berselang, warga dikagetkan dengan adanya 2 unit eskavator yang sudah terparkir di sekitar bukit dan pengerukan pun dimulai. Warga hanya bisa menggelengkan kepala dan berdoa agar tidak terjadi hal yang mereka takutkan. Beberapa tokoh masyarakat mengingatkan para pekerja, Mas, hati-hati, kalau syaratnya belum dipenuhi, nanti kalau ada apa-apa kami tidak bisa membantu. Iya, Pak, saya sudah tahu, tapi ya bagaimana, Pak? Saya cuma disuruh bos saya juga mencari rizki untuk makan anak istri, jawab salah seorang pekerja. Mendengar jawaban tersebut, beberapa tokoh masyarakat pun mengerti keadaan para pekerja di sana. Walaupun ada syarat yang harus dipenuhi, mereka juga dibenturkan dengan pekerjaan.
Pengerukan sudah berjalan 3 bulan, namun belum ada progres yang signifikan. Bahkan setengah bukit pun belum tersentuh. Pekerjaan mereka selalu terhambat oleh hujan dan angin setiap hari serta beberapa batu besar yang menghambat pengerjaan. Para pekerja juga sering sakit-sakitan karena cuaca ekstrim yang terjadi setiap hari. Uniknya, hujan dan angin besar ini dimulai dari hari pertama pengerukan, seperti ada penolakan dari alam sekitar dengan adanya proyek ini. Suatu malam, warga mendapat berita bahwa ada 8 pekerja kesurupan secara bersamaan dan diminta tolong untuk menyembuhkan mereka. Meskipun sempat ada penolakan dari warga, akhirnya 8 pekerja itu dinetralisir dan dievakuasi ke rumah warga. Ini baru kesurupan, kalau dipaksa bisa lebih dari ini. Tapi ini aman kan Pak? Tanya salah satu pekerja. Aman Mas, kalau kalian pergi dari sana, jawab warga. Namun para pekerja memilih untuk melanjutkan proyek dengan mereka menganggap kejadian kesurupan itu tidak terlalu membahayakan. Pengerukan masih dilanjutkan, tetapi mulai terjadi hal-hal aneh yang dialami para pekerja. Barang-barang hilang dan beberapa batu yang telah dipindah kembali ke tempat semula. Kejadian-kejadian itu tidak membuat mereka bergeming, mungkin karena mereka menganggapnya sebagai risiko pekerjaan. Puncaknya, 2 sopir ekskavator tiba-tiba mengalami demam tinggi dan muntah darah tanpa sebab. Wajah mereka pucat dan salah satunya mengigau. Para pekerja lain panik dan membawa mereka ke IGD. Sesampainya di IGD, wajah pucat dan demam yang dialami tiba-tiba hilang. Mereka bahkan tidak sadar dengan apa yang mereka alami. Dokter menjelaskan bahwa tidak ada penyakit atau gangguan di organ dalam. 2 pekerja tersebut sehat walafiat. Namun ketika kembali ke proyek, mereka mengalami hal yang sama lagi. Ditambah dengan dada yang terasa ditusuk besi panas. Mereka berguling di tanah dan mencoba meraih apapun yang ada di depannya. Panas, tolong aku. Dada panas banget, teriak mereka. Pekerja lain melaporkan kejadian ini dan meminta bantuan warga. Namun warga kali ini menolak. Akhirnya para pekerja membaca ayat Al-Quran dan 2 pekerja itu merasa sakitnya berangsur hilang hingga benar-benar hilang. Para pekerja merasa ini sudah di luar nalar dan berpikir mungkin ini yang dimaksud oleh sesepuh desa. Karena takut kejadian ini dialami semua pekerja, mereka melaporkan kejadian ini ke petinggi proyek. Akhirnya diputuskan pengerukan dihentikan selama 1 bulan agar keadaan bisa tenang. Namun keluarga kedua sopir ekskavator ini menceritakan bahwa setelah pulang dari proyek, setiap malam di jam-jam tertentu mereka selalu mengalami demam tinggi dan muntah darah. Bahkan mereka bermimpi bertemu wanita cantik dengan gaun yang indah. Setelah mimpi itu, kedua sopir ekskavator meninggal dunia secara bersamaan pada hari yang sama dan waktu yang tidak jauh berbeda. Pekerja lain yang mendengar kematian kedua sopir ekskavator dengan gejala yang sama mengurungkan niat untuk kembali ke pengerukan bukit dan lebih memilih tidak melanjutkan demi keselamatan diri. Di sisi lain, para petinggi proyek tidak bergeming sama sekali dan tetap akan melanjutkan sampai selesai. Warga pun mendengar hal ini, tetapi lebih memilih diam karena sejak awal sudah tahu kejadian ini akan terjadi. Pengerukan dilanjutkan, namun kali ini hanya dengan 1 ekskavator. 2 minggu berjalan, sopir ekskavator mengalami demam tinggi, muntah darah, dan bermimpi bertemu wanita cantik, sama seperti kejadian awal. Namun kali ini, setelah beberapa minggu dari mimpi, sopir tersebut meninggal dunia. Seperti tidak kapok, proyek mengganti dengan orang baru yang mengalami hal yang sama. Bahkan pergantian sopir dilakukan 7 kali
dengan kejadian 5 kali meninggal dan 2 diantaranya hilang akal. Warga yang mendengar selalu ada kejadian aneh di proyek lebih memilih diam dan tidak ikut campur. Suatu hari seorang petinggi proyek menemui salah seorang sesepuh desa. Ia mengatakan sudah hilang akal dan tidak tahu harus berbuat apa lagi karena proyek sudah memakan banyak korban, apalagi banyak yang tidak mau bekerja di proyek itu. Semua sudah terjadi, Mas. Kalau dari awal kalian ikut cara kita, tidak akan seperti ini, kata sesepuh desa. Terus bagaimana Pak solusi terbaiknya? Tanya petinggi proyek. Sudah Mas, proyek itu diberhentikan saja. Siapa tahu dengan diberhentikan semua bisa kembali normal, jawab sesepuh desa. Setelah obrolan itu, proyek benar-benar dihentikan dan semua peralatan diambil dari lokasi. Namun, dampak setelah itu dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa di sekitar bekas pengerukan. Menurut penuturan para korban yang selamat, saat melintas mereka dihadang oleh sosok wanita cantik bergaun putih. Secara otomatis mereka menghentikan laju kendaraan mereka. Disitulah tiba-tiba mereka keluar dari jalan aspal. Ada yang menabrak pohon dan ada juga yang terjun ke jurang di sebelahnya. Warga yang sudah tahu asal muasal kejadian ini tidak tinggal diam. Mereka mencoba mengontrol gaib yang ada di sana karena memang ada sebuah batu yang dikeramatkan dan di situ ditinggali oleh sosok bidadari yang menjadi penguasa sebuah kerajaan gaib. Namun semua usaha yang dilakukan hasilnya nihil. Gangguan tetap ada dan korban terus berjatuhan setiap bulannya. Pernah didatangkan 200 santri bersama warga untuk melakukan doa bersama dengan tujuan menetralisir keadaan. Upaya ini cukup berhasil, tetapi hanya bertahan beberapa bulan saja. Para petinggi proyek mendengar kegaduhan setelah mereka pergi dari sana, berinisiatif untuk menyelesaikan masalah yang mereka buat. Mereka datang ke salah satu sesepuh desa dan meminta saran apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya diberilah saran agar hajat proyek diganti oleh orang lain agar bisa berguna bagi banyak orang. Dengan kata lain, tanah kepemilikan dijual ke orang lain. Para petinggi proyek mengikuti saran tersebut dan menjual bukit itu. Proses penjualan memakan waktu hingga 2 tahun. Selama 2 tahun, banyak orang ahli spiritual didatangkan untuk mengurangi efek korban jiwa dan memastikan bukit itu dibeli oleh orang yang tepat. Akhirnya ada seorang yang ingin membeli bukit itu dan menjadikannya pondok pesantren. Seperti biasa, orang itu menemui sesepuh desa dan menerima syarat sebelum memulai segalanya. Namun kali ini warga meminta 5 kepala sapi, 7 ayam kampung jantan, 22 telur ayam, dan jari berwarna coklat muda lengkap dengan bunganya. Acara tolak bala juga diganti dengan pembagian daging sapi ke warga secara cuma-cuma. Orang yang ingin membangun pondok pesantren itu menolak syarat tersebut karena berpikir tujuan awal dengan syarat yang ada tidak seirama. Dia tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis dan berpikir itu hanya akalan-akalan semata untuk kepentingan perseorangan. Walaupun sudah dijelaskan mengenai kejadian sebelumnya, dia tetap tidak mempercayainya. Dia sempat menawarkan agar pembangunan melibatkan warga yang tidak punya pekerjaan, tetapi sekali lagi ditolak. Pembangunan pondok pesantren tidak boleh melibatkan warga setempat. Proyek pembangunan pondok pesantren akhirnya dimulai tanpa memenuhi syarat yang diminta warga. Namun seperti yang dikhawatirkan, gangguan-gangguan aneh tetap terjadi. Barang-barang hilang, alat-alat konstruksi rusak tanpa sebab jelas, dan para pekerja sering jatuh sakit. Kejadian-kejadian aneh ini membuat pembangunan berjalan lambat dan tidak efisien. Warga yang prihatin melihat kejadian ini mencoba untuk membantu, meskipun mereka tahu bahwa tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, gangguan akan tetap ada.
Beberapa tokoh masyarakat mencoba melakukan upacara kecil-kecilan untuk menenangkan roh-roh yang marah, namun hasilnya tetap nihil, gangguan tetap berlanjut, dan korban jiwa terus berkejatuhan. Setelah beberapa bulan mengalami gangguan yang terus-menerus, pihak yang ingin membangun pondok pesantren akhirnya menyerah. Mereka memutuskan untuk menghentikan pembangunan dan mencari solusi lain. Mereka menemui kembali sesepuh desa dan meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Sesepuh desa kemudian memberikan saran agar mereka melakukan upacara besar-besaran dengan memenuhi semua syarat yang diminta warga. Meskipun berat hati, pihak pembangunan akhirnya setuju untuk mengikuti saran tersebut. Dengan bantuan warga diadakan upacara besar-besaran dengan membawa 5 kepala sapi, 7 ayam kampung jantan, 22 telur ayam dan jadi berwarna coklat muda lengkap dengan bunganya. Acara tolak bala juga diadakan dengan mengundang seluruh warga desa untuk ikut serta. Daging sapi dibagikan kepada warga secara cuma-cuma. Setelah upacara tersebut dilakukan, gangguan-gangguan aneh mulai berkurang. Para pekerja tidak lagi mengalami sakit-sakitan dan alat konstruksi tidak lagi rusak tanpa sebab. Pembangunan pondok pesantren akhirnya bisa dilanjutkan dengan lancar. Warga desa yang melihat kejadian ini merasa lega karena akhirnya keseimbangan antara manusia dan alam kembali terjaga. Mereka belajar bahwa menghargai tradisi dan kepercayaan lokal adalah hal yang penting untuk menjaga harmoni di desa mereka. 1 minggu kemudian dimulailah pelaksanaan pembangunan. Bukit mulai dikeruk dan berbeda dengan sebelumnya. Kali ini berjalan lancar, tidak sampai 4 bulan. Seluruh badan bukit sudah hilang dikeruk ekskavator. Mungkin karena tujuan mulia dan kekuatan doa yang kuat, pondasi bangunan sudah mulai dibuat. Namun selama proses 2 bulan awal, kejadian kesurupan dan barang hilang masih dirasakan oleh para pekerja. Semua pekerja yang berjumlah 20 orang bermimpi hal yang sama, yaitu bertemu dengan sosok wanita cantik. Dalam salah satu mimpi pekerja, 2 orang lagi akan meninggal, menjadi akhir teror tumbal sebelumnya. Mendengar keanehan dan mimpi dari pekerja, si pemilik mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan sesepuh desa tentang syarat itu benar. Si pemilik juga pernah mendatangkan seorang tokoh agama yang menjelaskan bahwa dulunya sering ada pemujaan dengan tumbal. Namun untuk mengurangi hal itu butuh waktu yang lama karena kekuatan empunya tempat sudah semakin besar seiring dengan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Untuk mencegah mimpi itu terjadi, si pemilik datang ke sesepuh desa dan menceritakan mimpi para pekerjanya. Sudah terlambat, Pak, kan saya sudah bilang harus di awal. Tapi kalau Bapak mau, bisa pakai syarat itu, tetapi korban hanya berkurang 1, kata sesepuh desa. Ya sudah, Pak, nggak apa-apa. Ini nanti jadi rahasia saya dengan Bapak. Jangan sampai ada yang tahu selain kita. Yang penting cepat selesai, jawab si pemilik. Dilakukanlah semua syarat yang dibutuhkan. Beberapa warga beserta para pekerja berkumpul dan melakukan ritual dengan menguburkan syarat tersebut di tengah bukit yang sudah dikeruk. Setelah semua syarat dipenuhi, si pemilik menjelaskan kepada pekerja bahwa tidak akan ada lagi korban dan mimpi itu tidak akan terjadi. Hal itu ia lakukan agar para pekerja mau melanjutkan pembangunan pondok pesantren. Pembangunan dilanjutkan dan selama 1 tahun berjalan, tidak ada kejadian aneh lagi yang dialami para pekerja. Mimpi itu juga tidak lagi menghantui mereka. Ketika bentuk bangunan sudah mulai terlihat, seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja. Pekerja tersebut jatuh dari lantai 2 dengan kepala membentur tanah terlebih dahulu. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. 4 orang pekerja yang melihat langsung menuturkan bahwa jatuhnya dari lantai 2 sangat tidak wajar karena jarak dari tepi bangunan agak jauh, seolah-olah dia didorong oleh sesuatu. Pekerja lain yang mendengar kesaksian itu berpikir bahwa syarat yang dilakukan waktu itu adalah kebohongan semata. Mereka tidak melaporkan kejadian ini
ke pemilik pondok pesantren, namun berinisiatif datang langsung ke sesepuh desa. Sesepuh desa menjelaskan bahwa memang syarat itu hanya untuk mengurangi korban, bukan untuk mencegah semua korban. Mendengar penjelasan tersebut, para pekerja berbondong-bondong menemui si pemilik dan menghakiminya. Mereka merasa dibohongi dan menjadi korban tumbal. Namun sesampainya di rumah sang pemilik, mereka menemukan bahwa sang pemilik sudah mengetahui kejadian itu dari keluarga korban dan kabur meninggalkan rumah entah kemana. Dari telepon terakhir, sang pemilik berjanji akan memberikan santunan dan bertanggung jawab kepada keluarga yang ditinggalkan. Walaupun begitu, dengan emosi yang memuncak dan penuh rasa kecewa, rumah sang pemilik menjadi sasaran para pekerja. Rumah dirusak dan hampir dibakar oleh para pekerja, tetapi sempat dihentikan oleh warga sekitar. Setelah kejadian korban tumbal terakhir itu, bangunan sempat mangkrak bertahun-tahun, bahkan beberapa bagian bangunan roboh karena sang pemilik tidak kembali lagi untuk melanjutkan pembangunan. Tepatnya pada tahun 2019, sebuah komunitas mencoba mencari dan menghubungi sang pemilik untuk meneruskan pembangunan pondok pesantren yang sudah lama mangkrak itu. Akhirnya bangunan dihibahkan dan diresmikan untuk dibangun kembali. Sang pemilik bercerita bahwa ketika dia membangun pondok pesantren itu hanya untuk kebutuhan duniawi saja. Dia membuatnya untuk menaikkan popularitas dan mencari lumbung suara, karena di daerah itu dia bisa mendapatkan 30% dari suara yang dibutuhkan. Dia mengibahkan bangunan itu sebagai penebus dosa atas nyawa yang telah dia korbankan. Walaupun ada sejarah kelam, komunitas ini percaya bahwa semua akan berjalan semestinya apabila dialami dengan ikhlas. Sampai sekarang pembangunan masih berlanjut dan dalam tahap finishing. Semua berjalan lancar, bahkan warga ikut dalam perencanaan pembangunan ke depannya dan mencari dana untuk pembangunan pondok pesantren. Mari kita doakan semoga pembangunan berjalan lancar dan pondok pesantren ini bisa menjadi berkat ketika mulai beroperasi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.